Bapak Endang Ahmadi, MPD, sebagai Kepala P3K IPA, dan kami baru kali ini bisa bertemu bersama dengan Bapak. Alhamdulillah kami bersyukur kita masih diberikan waktu untuk saling bersilaturahim. Dan yang kami hormati tentu Ibu Maria Alfa, ini sebagai duta kita Pak Aceh di PPTK IPA. Tadi kami sempat berkomunikasi sejenak karena memang dalam kegiatan ini kami tadi ada di lapangan, dan alhamdulillah kami berkesempatan. Terima kasih Ibu sudah ya, Pak, mengingatkan kami kegiatan ini sangat penting bagi kita untuk bagaimana upaya guru-guru hebat kita, guru-guru terbaik kita, guru-guru calon kita betul-betul hebat di masa pandemi ini dengan menggunakan sains dan teknologi digital. Kemudian sahabat-sahabat kami yang kami hormati, para peserta webinar ini, bahwa kita kemarin juga dengan Bapak Hasan dari Pusdatin juga sempat berkomunikasi bahwa tidak ada jalan lain bagi kita, bahwa digitalisasi itu suatu keharusan untuk bagaimana upaya kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, apalagi kita mengintegrasikan atau mensinergikan sains dan digitalisasi ini. Jadi teknologi informasi ini menjadi suatu keharusan bagi kita, walaupun ada tidaknya COVID ke depan. Ini salah satu yang memang kita harus siapkan. Dan awal-awal sebelum COVID terjadi, kita pernah berkomunikasi dengan Pusdatin agar bagaimana upaya untuk peningkatan atau pendampingan Tekom di Aceh sebagai juga menjadi pusat data dan kemampuan teknologi komunikasi informasi itu mampu kita perankan dengan baik, kodong lagi dalam kondisi yang abnormal ini. Rekan-rekan kami, para guru, para teman-teman kami yang mengikuti kegiatan ini yang kami banggakan, langkah-langkah konkret bagaimana kita mensiasati proses pembelajaran itu tetap harus berlangsung dalam kondisi apapun. Karenanya kita terus-menerus diingatkan baik kementerian oleh Bapak Gubernur Aceh bahwa prioritas utama adalah bagaimana kesehatan dan keselamatan para tenaga pendidik, para siswa kita, para guru-guru kita, para satuan warga satuan pendidikan, dan masyarakat itu menjadi prioritas utama dalam kita menginisiasi melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam masa pandemi ini. Karena itu bagi satuan pendidikan kita memastikan untuk satuan tugas COVID di tingkat satuan pendidikan itu menjadi kewajiban dan keharusan agar protokol kesehatan yang menjadi ikhtiar bersama kita, karena menjadi ikhtiar, jadi kewajiban untuk patuh, taat, tunduk dan melaksanakan sebagaimana protokol kesehatan yang menjadi keharusan dan kewajiban untuk proses penyerahan pendidikan, baik yang bisa tatap muka, PDR, maupun kegiatan-kegiatan yang kita pertemukan antara guru dan siswa itu dapat berlangsung dengan aman dalam kondisi COVID ini. Bapak Ibu yang kami hormati, memang capaian sebagaimana RPJM yang manahkan bagi kita untuk bagaimana upaya mutu dan daya saing itu mampu kita wujudkan. Memang terus terang kalau untuk daya saing memang kita harus terus secara bertahap kita siapkan guru-guru kita, siswa-siswa kita, tenaga-tenaga pendidik kita mampu untuk bagaimana melaksanakan hal-hal penting agar capaian-capaian seperti itu mampu kita laksanakan secara bertahap. Karenanya di setiap sekolah kita sudah menyampaikan beberapa skenario untuk kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan di luar kebiasaan. Karena kegiatan-kegiatan dalam kondisi seperti ini nggak bisa kita biasa-biasa saja. Kondisi abnormal seperti ini
kondisi di luar kebiasaan seperti ini, juga tugas-tugas penting kita nggak bisa kita laksanakan secara biasa-biasa saja. Karenanya harus ada upaya-upaya maksimal kita melaksanakan kegiatan itu di luar kebiasaan. Ada beberapa skenario yang sudah kita siapkan, dan kita minta pada teman-teman kepala sekolah, para guru, untuk terus-menerus mengupdate diri, mengupgrade diri. Pertama, bagaimana upaya kita untuk mengupgrade manajerial para kepala sekolah. Yang kedua, kita perankan dengan baik fungsi menemukan juga ini SMA ataupun SMK, dan itulah yang akan di-guide oleh teman-teman guru kita yang kita sebut dengan guru-guru itu. Karenanya pusat data ataupun pusat data Pusdatin Kementerian awal sebelum pandemi ini kita sudah berkomunikasi, sudah berkoordinasi agar salah satu yang mungkin di-upgrade, mungkin juga didukung program digitalisasi sekolah itu harus mampu kita laksanakan secara bertahap. Untuk itu beberapa hasil komunikasi dan koordinasi dengan Pusdatin, maka di samping konten-konten yang sudah ada, aplikasi-aplikasi yang di luar rumah belajar, juga Aceh dengan dukungan penuh dari Pusdatin sudah menyiapkan juga dan sudah berlangsung, yaitu Si Jempol Aceh. Si Jempol itu adalah sistem pembelajaran online. Jadi Si Jempol ini sudah diisi oleh guru-guru carong kita, ada hampir 100-an, dan ini terus kita perbanyak. Makanya digitalisasi sekolah ini menjadi keharusan secara bertahap kita bisa laksanakan agar tentunya teknologi informasi komunikasi ini dapat dipusatkan di Tekom di kita atau dengan dukungan dari Pusdatin. Bapak Ibu yang kami hormati, Duta Sains dan Duta Rumah Belajar serta sahabat Rumah Belajar Aceh yang kami banggakan, hal-hal seperti ini menjadi sesuatu solusi, sesuatu yang perlu terus-menerus kita laksanakan webinar ini, karena dengan pola-pola ini banyak hal yang bisa kita laksanakan, banyak hal yang bisa kita tindak lanjuti. Tentunya hari ini P4TK IPA yang menginisiasi, dan barangkali juga ke depan Bapak Endang Ahmadi tentunya sudah punya program untuk bagaimana mendukung terus-menerus kegiatan-kegiatan kita di daerah, karena terus terang kondisi kekinian kita khususnya Aceh memang tidak banyak, masih ada tapi daerah-daerah yang blank spot. Dari sejumlah itu kami kemarin sudah menyampaikan informasi pada Pusdatin, ada sekitar 74 daerah-daerah yang masih terus-menerus harus kita siapkan. Dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah menginstruksikan kepada Kominsa, Dinas Komunikasi, untuk sesegera mungkin dalam waktu cepat semua daerah itu tidak boleh lagi ada yang blank spot. Nah, ini mendukung sekali apa yang kita jalankan dalam hal pendidikan yang bersifat daring. Kemudian tentu kami juga menginformasikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, di samping manajerial kepala sekolah itu harus betul-betul kita tingkatkan, juga kita banyak guru-guru. Bagaimana upaya-upaya agar anak-anak kita ingin ke depan itu di top 10 university terbaik di Republik itu Aceh dapat ikut porsi-porsi yang memang kita targetkan untuk 2021 ini. Karenanya kehadiran teman-teman Duta Sains dan Duta Rumah Belajar serta sahabat Rumah Belajar tentunya ini mendorong menjadi suplemen bagi kita untuk target-target tersebut. Secara pelan-pelan kita masih punya waktu 5 atau 6 bulan lagi ke depan, target-target itu mampu kita capai dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami beri apresiasi yang luar biasa terutama kepada Pak Endang Ahmadi, kemudian juga kepada Duta Sains, Duta Rumah Belajar serta sahabat-sahabat Rumah Belajar yang mengisi ruang untuk
agar upaya proses pembelajaran itu dapat berlangsung baik, dapat kita laksanakan dengan tepat, dan ini bisa diaplikatif oleh rekan-rekan guru kita yang ada di satuan pendidikan. Karenanya kami berterima kasih dan berbangga sekali bisa hadir bersama dengan teman-teman semua di sini, terutama dengan Pak Enang Ahmadi. Kami hormat dan salut pada Bapak, dan terus-menerus di-guidance kami Pak, agar capaian-capaian sebagaimana amanah undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kondisi apapun, kita mampu melaksanakannya dengan baik. Terima kasih, selamat, dan guru-guru hebat kami terus-menerus kami kembali. Karenanya kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti menjadi guru hebat di abad 21 dengan mengintegrasikan sains dan teknologi digital. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kadis yang telah menyempatkan waktu untuk membuka kegiatan webinar kita. Alhamdulillah, terima kasih atas segala informasi yang sudah Bapak sampaikan. Memang suksesnya pendidikan itu butuh kerjasama kita semua sebagai pelaksana proses pendidikan. Besar harapan kami untuk kedepannya, kami berharap dukungan terus-menerus dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan untuk kelancaran proses pembelajaran terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Rahmat Fitri Hadi MPD. Selanjutnya kita kegiatan kedua, yaitu kata-kata sambutan dari Bapak Kepala P4TK IPA Kemdikbud, Bapak Enang Ahmadi, SPD MPD. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Ibu telepon ibu saja. Ini belakangan dia belum berapa ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belakangan aja gitu. Salam sejahtera kita semuanya. Ibu tuh bacakan aja pelan dulu. Ada suara, soalnya masih ada suara. Ibu bapak. Yang lain di mute ya, dinonaktifkan yang lain teleponnya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Maria ya, Maria Ulpa bagi dosa sain yang melakukan inisiasi terhadap kegiatan ini bersama teman-teman, juga dukungan penuh Pak Kadis. Pak Kadis, ini ya salam ketemu nih Ibu di dalam kegiatan seperti ini. Senang sekali kalau saat ini kita bisa bertatap muka ya dengan Pak Kadis, menikmati kopi gayo ya dari sana di Aceh. Baik, saya Ahmadi, Kepala P4TK IPA Bandung, dan saya ingin perkenalkan dulu bahwa sebelumnya saya juga Bapak Ibu sebagai pendidik di Bangka Belitung sudah hampir 28 tahun, tapi 30 tahun saya masa kerja saya sebagai ASN, dan sebelumnya di PMP Bangka Belitung, kemudian di Direktur PSMP Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Kemdikbud, kemudian sekarang saya berada di habitat yang lebih pas lagi. Saya karena background saya adalah pendidikan kimia. Jadi saya sekarang di P4TK IPA Bandung. Tentu saja pada hari ini juga saya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman di MGMP ya, MGMP ini Duta Said, Ibu Maria, yang saya kira cukup dapat dukungan penuh ya dari Pak Kadis. Ini memang SDM yang kita dorong Pak Rahmat, supaya aktualisasi dirinya lebih meningkat, dan setelah mendapat pendidikan yang rutin dari P4TK juga pendidikan ke luar negeri ya. Kemarin Bu Maria ke pendidikannya sampai ke Charles Darwin ya, atau mana kemarin ya? Atau Saya angkatan kedua Pak.
Yang Lantai 2 angkatan satu sempat ya. Bu Mira sama Pak Kiki. Pak Kiki yang belum sampai ya, iya. Ya. Baik, selanjutnya bahwa di dalam materi hari ini tentang menjadi guru hebat di abad 21 dengan mengintegrasikan sains dan teknologi, saya ingin sampaikan coba, siap. Apa saja menjadi persoalan pendidikan sains saat ini? Ya. Buka, bisa? Ya. Ah, ya. Baik. Tentu saja ada salam IPA, ini salam IPA IPA. Ya, nilai-nilai IPA kita coba kreasi kembali. Salam IPA itu menjadi bukan ilmu pengetahuan alam saja, tapi ada nama lain yang saya kreasikan bersama teman-teman yang salamnya integritas, peduli, dan amanah. Nilai ini memberikan semangat kami untuk selalu peduli kepada para guru, amanah melaksanakan tugas. Lanjut lagi. Nah, tantangan nih hasil survei. Jadi Pak Kadis, ini hasil survei tahun 2020 terhadap 25.475 siswa dengan jumlah guru 5.531. Kedengar nggak suara sana? Jelas, Bu Maria? Jelas Bapak, jelas. Nah, survei membuktikan ada 5 top survei tentang pendidikan sains yang saat ini perlu kita follow up, tindak lanjuti, sikapi, responsi agar kita bisa mewujudkan guru hebat ya. Terutama untuk di Aceh, Nanggroe Darussalam. Yang pertama ini adalah survei pertama, pemanfaatan laboratorium belum optimum. Artinya ada sebuah fakta bahwa lab itu ada, tapi alat belum digunakan. Alatnya. Atau ada, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Atau ada, tapi jarang digunakan. Ini ada fakta. Fakta kedua adalah survei membuktikan pembelajaran sains masih lebih banyak pada konsep dan pendekatan matematis. Artinya lebih banyak ditanya tentang pengertian, definisi, dan soal-soalnya lebih banyak pada contoh soal, kemudian soal-soal daripada hitungan matematis. Itu fakta kedua. Fakta ketiga, keterampilan proses belum nampak. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya menemukan bahwa proses-proses berpikir anak-anak ini yang perlu kita coba dilihat lagi. Apakah proses berpikirnya itu dia dapat informasi, langsung share, publish. Nah, di dalam proses sains ada 5M yang dikenal. 5M. M pertama, dia harus memulai dengan cara mengamati, memperhatikan, melihat, itu yang pertama. M yang kedua adalah dia harus mencoba menanya, apakah benar data ini? Apa fakta ini benar enggak? Apakah ini data ini, gambar ini bukan gitu. Apa fakta ini adalah hanya kalkulasi aja, datanya benar enggak, valid? Nah, itu harus bertanya. Yang berikutnya juga bertanya, apakah data atau gambar ini ada hubungan dengan peristiwa ini? Itu bertanya. Kemudian yang ketiga adalah mencoba. Bagaimana kalau kita naikkan misalnya satu hal, katakanlah variabel tertentu kita naikkan, apa berpengaruh enggak? Apakah dengan menaikkan satu variabel atau memperbaiki variabel atau juga mempengaruhi variabel yang satu akan berdampak enggak? Itu mencoba. Yang ketiga, yang keempat adalah melakukan analisis. Kira-kira kalau informasi ini benar, fakta ini benar, kalau disampaikan ke publik kira-kira dampaknya gimana? Apakah akan mengubah sesuatu? Apakah akan menjadi sesuatu yang ewu-pakewu? Nah, yang kelima, kalau fakta ini benar dan itu secara analisis bagus untuk kebaikan kemaslahatan bersama, maka dilakukanlah M terakhir, namanya mempublikasikan, men-share. Nah, kalau kita amati dan banyak hal peristiwa, sering kita mendapatkan informasi namanya M0, informasi itu M0.
informasi ini dalam anak-anak sains, anak-anak belajar atau guru kita ngajarin pada anak-anak, yang harus dilakukan adalah dia harus mengamati data. Tapi ada fakta, banyak fakta yang disampaikan di sini. Anak-anak itu kalau dapat informasi, maka dia langsung share. Tidak mengamati, tidak pernah tabayun, tidak ada cek recek. Yang dapat informasi share. Akibatnya apa? Anak-anak terjebak dalam informasi yang tidak valid. Informasi yang sifatnya tidak benar, sehingga ujung-ujungnya merupakan sebuah informasi yang tidak bermanfaat, bahkan bisa terfitnah, teradu dombakan oleh informasi itu. Jadi informasi yang tidak benar bisa mengadu domba, gitu, bisa adu domba. Karena yang terjadilah M-nya M0 langsung share M kelima. Oleh karena itu, saya mengajak melalui forum ini bahwa mari kita melakukan prinsip cara berpikir keterampilan proses yang dikenal dengan itu sangat kental. Si kurikulum 13 namanya scientific base. Ini harus kita kawal. Membiasakan anak-anak kalau dapat informasi M0 maka dilakukan selalu namanya bertanya, betul gak fakta ini, sumbernya bener nggak, gitu. Itu harus. Jadi bukan editan. Nah, itu langkah yang dilakukan. Jadi M1, M2, M3 sampai M5 betul-betul ada data yang bagus untuk menjadi dipublish. Berikutnya adalah pemahaman materi belum optimal karena tadi prosesnya 35M. Kemudian terakhir bahwa di sini motivasi siswa rendah. Nah, dari semua itu, maka Pak tadi saya di Pemkot TK bersama tim itu merumuskan 3 persoalan besar tentang tindak lanjutnya, yaitu penguatan pemberdayaan lab. Saat ini kami sedang mengembangkan model untuk penguatan tenaga laboratorium, yaitu kepala lab dan lab. Di dalam tenaga laboratorium ada 2 hal. SDM-nya 1, penugasan guru sebagai kepala lab. Penugasan guru sebagai kepala lab itu belum ada Permendikbudnya. Baru ada penugasan guru sebagai kepala sekolah 0 jam. Tapi penugasan guru sebagai kepala lab dia 12 jam. Sedang proses disampaikan oleh di Dirjen GTK. Insyaallah tahun ini mudah-mudahan bisa keluar itu penugasan guru sebagai lab. Yang kedua bahwa fakta di lapangan juga perlu dukung tidak adanya tenaga laboratorium, yaitu laboran. Ini sangat penting di beberapa daerah, terutama saya nampak di Lampung dan juga di daerah Surabaya, Pak Kadis, itu gencar mengajukan tenaga laboratorium melalui jalur PNS, dan saya menemukan banyak tenaga laboratorium yang disebut namanya Pranata Lab. Itu adalah pegawai negeri sipil. Di samping itu juga kan sekarang sedang sebuah proses namanya untuk ada PPK di tahun 2021 itu. Saya kira ini sangat penting. Samping tenaga guru yang perlu, berikutnya adalah tenaga laboratorium namanya laboran. Nah, ini juga peluang untuk setiap daerah karena data PMP, penjaminan mutu pendidikan, menunjukkan bahwa yang paling rendah tentang standar tenaga pendidikan adalah dipicu oleh standar 5.4 kebutuhan tenaga laboratorium. Dan kami mempersiapkan untuk diklat kepala lab ini. Kedua adalah memperbaiki proses pembelajaran, lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, lebih well-being student melalui perbaikan penguatan pedagogia konten knowledge atau PCK. Dan yang terakhir kita coba rumuskan bagaimana memperbaiki minat siswa pada sains. Jadi minat sains pada siswa itu sesungguhnya adalah anak-anak tidak terlalu senang dengan sains gitu. Secara umum anak-anak bahwa di judge-nya sains itu adalah susah gitu. Oleh karena itu pembelajaran sekarang bagaimana sains mendorong, contoh misalnya bagaimana para bapak ibu di sekolah mengajak tentang pelajaran fisika, misalnya belajar fisika dari pelajaran pingpong atau tenis meja. Di tenis meja ada tumbukan, di tenis meja ada namanya momen putar, di tenis meja ada namanya gaya.
Di atas meja ada gerak parabol. Jadi kalau anak diperkenalkan dengan belajar melalui sport science misalnya, pingpong, tentu saja anak akan belajar bagaimana membuat sesuatu yang bernilai di dalam pingpong itu. Dan itu juga pasti anak bahagia dengan belajar itu. Ini contoh memperkenalkan saya, tapi tidak misalnya saya gerak parabol digambarkan pakai papan tulis, pakai spidol atau apa. Tapi lebih baik mungkin ambil bola pingpong lalu tunjukkan gerak parabol dengan bola pingpong itu, dan bagaimana menghasilkan momentum yang baik saat kapan akan menyemes sehingga semesannya itu masuk. Dan itu adalah pengalaman menarik bagi anak-anak tentang namanya momen. Ketika momentum terjadi, maka gol pun terjadi. Ketika momentum terjadi, maka smash itu akan masuk. Ini pelajaran penting yang harus kita perbaiki. Dan akhirnya diharapkan akan menghasilkan pembelajaran di mana literasi sains meningkat. Saat ini literasi sains kita masih rendah, di angka sekitar 400, dan targetnya kita berharap bisa di 500. Nah, ini persoalan kita. Ini ada gambaran tentang nilai PISA kita yang paling terakhir. Ini Indonesia 96. Kemudian rata-rata dunia 486. Jadi gapnya itu Pak Kadis dan Bapak Ibu semuanya, kita gapnya itu di bawah 100 di bawahnya. Jadi kita harus meningkatkan dulu. Kita di bawah rata-rata dunia. Kemampuan literasi sains kita itu di bawah dunia. Nah, indikatornya apa? Jadi ini sebuah indikator bahwa kemampuan literasi sains kita rendah. Kenapa? Anak-anak sering dapat informasi itu langsung share. Informasi share, dapat gambar share. Padahal gambar itu tidak ada hubungannya. Pada gambar itu hoax. Oleh karena ini adalah pembelajaran yang harus kita kuatkan melalui pembelajaran scientific base yang merupakan ruhnya di dalam kurikulum 13. Dan kami melakukan beberapa langkah untuk 3 hal itu. Saya kuatkan dengan diklat dari masih terbuka, dan tentu saja teman-teman duta sains juga sudah ada dilatih di Aceh, juga sudah banyak yang mengikuti untuk diklat dari masif terbuka di Damba. Ada sekarang juga PKB 52 JP sedang dilakukan, dan kemudian juga ada memperbaiki lab dengan mikroskop, memperbaiki minat siswa melalui modis pisan, mobil pendidikan semua Peter Sains. Dan insya Allah Pak Kadis, saya akan berkolaborasi juga dengan LPMP di Aceh, Pak Muslihudin. Beliau masih ada beberapa mobil yang bisa kita manfaatkan untuk minat sains, tentu saya untuk mendukung pemerintah daerah di sana. Nah, ini targetnya, mudah-mudahan tahun 2024 dan di Expos 2025 skor PISA sains kita akan mencapai 500. Maka kalau skor kita 500, anak-anak itu tidak mudah terjebak hoax. Dia akan sangat cermat, dia akan sangat teliti untuk menjaring informasi, dan keuntungannya apa? Insya Allah anak-anak kita tidak akan mudah dipecah belah, tidak mudah diadu domba. Beberapa peristiwa sebelumnya Indonesia tentu saja mengalami hal-hal bagaimana diadu domba gitu, dan sebelum-sebelumnya di tahun-tahun seperti mulai dari Nusantara, kemudian Indonesia, dan saya kira dengan politik dulu di Belanda, the fight at the PM era, pecah belah. Mudah-mudahan dengan pengetahuan sains yang baik, anak-anak tidak mudah terbawa fitnah, terbawa hoax dan sebagainya. Inilah tugas sains, bagaimana membuat anak lebih cermat untuk selalu tabayun dan cek and recheck sehingga informasi. Nah, kami sudah melakukan perbaikan strategi PISA dan didukung oleh beberapa organisasi. Ada organisasi biologi, kimia, fisika, IPA, dan yang lainnya. Dan ada 7 langkah yang sudah kami rumuskan, dan 3 langkah ini tahun ini dikerjakan bersama-sama untuk memperbaiki pendidikan PISA ke depan.
Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapus yang telah menyempatkan untuk memberikan paparan dan arahan kepada kami. Insya Allah kami sebagai guru-guru Aceh itu akan semakin termotivasi untuk mengembangkan kompetensi kami, sehingga nanti kami bisa menciptakan pembelajaran, terutama pembelajaran sains itu benar-benar lebih bermakna bagi siswa, bagi peserta didik. Amin. Baik, untuk Pak Kapus dan Pak Kadis, kalau memang bersedia dan masih ada waktu untuk mengikuti acara ini sampai akhir, kami sangat bersyukur atas kesempatannya. Tapi apabila Bapak Kapus dan Pak Kadis punya agenda lain, kami persilakan dengan segera bisa meninggalkan room ini, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan webinar pada hari ini. Terima kasih Pak Kapus dan terima kasih banyak Bu Marielka dan teman-teman semua. Ya Pak. Izin. Ya Pak. Ya Tanai. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kadis? Pak Kadis? Halo Pak Kadis? Iya. Yang pertama Pak Kadis, kami punya diklat namanya daring masif yang terbuka, dan kami sudah melatih guru-guru di Aceh. Nah, melalui kabitnya silakan diibaskan, diberdayakan. Yang kedua, kami sudah melatih juga guru-guru di Aceh melalui namanya PKB, peningkatan keprofesian berkelanjutan 52 JP, dan itu untuk cocok untuk masa pandemi. Dan silakan itu di share ataupun diadakan BIMTEK lah lanjutan, karena itu materi sangat bagus sekali untuk dilakukan. Baik. Untuk Pak Kadis, saya mohon demikian. Saya terima kasih, dan saya akan menutup juga Pak Kadis dengan pantun. Mandi pagi di Sungai Kapuas, mandi pagi sambil mencuci beras. Bapak Ibu dan Pak Kadis di sini hadir dengan niat tulus dan ikhlas untuk memastikan pendidikan Aceh berkualitas. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta webinar semuanya, barusan kita menyaksikan arahan dari Bapak Kadis dan Bapak Kapus. Semoga bisa memotivasi kita untuk terus meningkatkan kompetensi diri, walaupun kita sedang saat ini masih terkendala pembelajaran yang nggak bisa dilaksanakan dengan tatap muka, tapi dengan pembelajaran daring. Tapi insya Allah itu tidak menghambat kita untuk terus membuat yang terbaik untuk menyukseskan pendidikan pembelajaran di Aceh. Baik, selanjutnya kita akan memasuki agenda inti, yaitu curhat praktik baik dari Duta Sains, Duta Rumah Belajar, dan sahabat rumah belajar. Semoga dari sharing pengalaman baik kami bisa memotivasi kita semua, bisa mengimbaskan kita semua, sehingga bisa menerapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Baik, langsung saja untuk penalis yang pertama, itu disampaikan oleh Ibu Mira Fitriana, SSI. Beliau merupakan guru biologi di SMA Modal Bangsa. Beliau juga pernah mendapat salah satu guru berprestasi di tingkat Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, tahun 2017 kalau nggak salah saya. Kemudian beliau 2018. Oke. Beliau juga duta sains dari P4TK angkatan 1. Kemudian nanti beliau akan memaparkan sharing pengalaman baik beliau. Topiknya itu adalah iSpring Suite 9. Oke, kepada Bu Mira kami persilakan, waktunya 15 menit.
dengan pertanyaan ya, dengan sesi bertanya. 15 menit presentasi dan sesi bertanya. Silakan kepada Bu Mira, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah di layar sudah kelihatan share screen-nya? Lagi loading, sudah nampak tapi lagi loading. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya, siang ini kita bisa bertemu secara daring dan difasilitasi oleh Agen Rozi, sahabat belajar dan luar biasa samanya antara Duta Sains, Duta Remaja, sahabat belajar. Bagus sekali apa yang dilakukan. Oke, teman-teman, saya lihat teman-teman aja tuh Bapak Ibu ya. Bagaimana posisi layar, sudah ter-share? Sudah Kak, sudah. Sudah ya? Iya, kita langsung saja. Jadi, masih loading? Sudah nampak, udah nampak. Oke, sudah ya? Iya, teman-teman, ini sedikit biodata saya. Jadi asal sekolah dari modal bangsa, plan yang saya biologi, saya menempuh S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan biologi, kemudian mengambil akta 4 sehingga bisa menjadi guru. Kemudian pelatihan yang diikuti, yang terakhir ini TOT IBL dan STEM di Nagoya, Jepang bersama dengan Pak Kiki. Kemudian TOT Microsoft Office 365 yang baru saja kemarin. Oke, kita lanjut. Nah, ini iSpring Suite 9 seperti dikatakan oleh Bapak Nang Ahli, ini adalah satu pembelajaran yang dilakukan di Didamba. Jadi ada banyak sekali pembelajaran yang kita ikuti atau pelatihan yang kita ikuti. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan hipermedia interaktif iSpring Suite 9. Suite 9 ini kondisi yang terbaru saat ini. Mungkin yang tahun sebelumnya itu iSpring Suite 8. Jadi 8. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya gitu, apa ini iSpring Suite 9? Itu adalah software pembelajaran yang terintegrasi dengan perangkat lunak Microsoft PowerPoint. Jadi ketika kita menginstal iSuite 9 itu dan installnya sampai otomatis di Microsoft PowerPoint kita akan muncul di iSpring Suite 9 ini. Otomatis dia akan muncul di PowerPoint kita gitu ya. Jadi iSpring Suite 9 ini ada atau aplikasi yang tertanam langsung dari Microsoft PowerPoint ketika kita sudah menginstalnya. Nah, bagaimana cara menginstalnya itu cukup banyak di internet, tinggal dicari aja pakai Google, di googling aja iSpring Suite 9 itu nanti keluar semua. Cara menginstal aplikasinya, terus di mana install dan lain sebagainya. Nah, si Suite 9 ini kompatibel dengan PowerPoint, kemudian nanti akan jadikan dalam bentuk flash. Lalu ini yang dalam bentuk flash kita publish dan kita share kepada siswa. Ya. Nah, dengan bahan Adi saja secara interaktif dan menarik. Jadi iSpring Suite 9 ini adalah salah satu aplikasi yang guru untuk melakukan variasi dalam pembelajaran daring. Mungkin selama ini proses pembelajaran daring yang kita lakukan menggunakan Google Form, Google Classroom, atau menggunakan Edmodo, atau menggunakan Microsoft Teams dan lain sebagainya. Tentu siswa akan merasa bosan jika yang kita lakukan hanya melulu itu saja gitu ya. Nah, iSpring Suite 9 ini adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan agar pembelajaran kita itu lebih menarik seperti itu. Oke?
Nah, aplikasi Sweet Night ini, sebentar ini, ya. Jadi dia adalah alat authoring e-learning serbaguna yang memungkinkan kita bisa membuat beragam tipe konten e-learning. Jadi di dalamnya itu kita bisa memasukkan kuis, survei, lalu bisa ada interaksi, kemudian ada simulasi dialog, dan ada fasilitas perekaman layar. Jadi langsung otomatis jadi gitu ya ketika kita menggunakan iSpring Sweet Night. Nah di situ dikatakan interaksi. Jadi ketika kita membuat soal, itu siswa bisa langsung mendapatkan feedback. Nah, seperti itu ketika kita menggunakan aplikasi iSpring. Nanti saya akan memberi contohnya ya, seperti apa yang sudah saya buat. Oke. Nah ini apa saja kelebihan dan kelemahan dari iSpring. Tentu suatu aplikasi ada kelebihan dan kelemahannya ya. Kelebihan itu bisa digunakan secara offline. Jadi ketika guru sudah menginstal, maka dia bisa bekerja secara offline. Otomatis ini akan hemat kuota internet. Kemudian yang kedua, itu interaktif, jadi tidak membosankan. Siswa tidak saja hanya mempelajari modul, tetapi mending kita bisa membuat suatu kuis atau survei kepada siswa, dan itu ketika siswa menjawab akan langsung mendapatkan respon atau feedback. Nah, yang uniknya di sini kita bisa memasukkan audionya berupa suara guru sendiri gitu. Jadi itu tidak bosan gitu ya dengan hanya membaca teks. Tapi kita bisa menyisipkan atau menginsertkan audio kita, kemudian bisa memasukkan video, lalu kita memasukkan template soal di mana soalnya itu tidak melulu hanya pilihan ganda, tetapi ada benar atau salah, kemudian ada multiple response, jadi boleh banyak jawaban yang benar, bisa matchingkan ini seperti puzzle. Ya, jadi bisa connect seperti puzzle, kemudian bisa berupa angka-angka, terus mengisi jawaban singkat, dan lain sebagainya. Ya, kelemahannya sudah ini kelemahan, namanya kasih kan orang berjualan ya, otomatis itu berbayar. Kalau kita menggunakan yang tidak berbayar, apakah bisa? Bisa. Itu kita mengambil yang versi trial dan hanya bisa bertahan 1 bulan. Kalau mau lagi ya berarti kita harus mengganti akun lagi gitu ya untuk menginstalkan. Atau kalau zaman sekarang ini saya rasa cukup banyak ya beredar versi cracknya seperti apa, itu cukup banyak di YouTube bisa kita oke, ini contoh seperti apa iSpring Sweet Night yang sudah saya buat. Memasukkan musik di sini. Kebetulan materi yang saya masukkan itu tentang fotosintesis. Jadi kita bisa memasukkan musik. Oke, kita bisa memasukkan nama kita, materi, dan lain sebagainya. Ini saya percepat karena mengingat waktu. Nah, ini yang audio ketika kita masukkan. Oke, ini kita bisa masukkan IPK-nya. Kemudian kita bisa memasukkan videonya itu muncul ini. Jadi bisa otomatis muncul, ini karena jaringan, jadi saya percepat saja ya. Nah, ini materi-materinya bisa dibuka seperti itu oleh siswa. Kemudian bisa kita lanjutkan, ini bisa dibuat rangkumannya. Oke, ini masuk ke view lagi. Ya, ya. Nggak nampak tampilan dari aplikasi, nampak gelap. Oh, apa tidak kelihatan aja atau yang lain gitu juga?
Coba teman-teman yang lain apakah tidak terlihat juga? Tidak Bu, belum ada terlihat Bu, tampilannya hilang. Oh, tampilannya tidak terlihat? Tidak Bu, tidak. Gelap. Tampilannya hilang. Coba diulangi Bu. Diulangi lagi. Suara mana? Yang dari Suaranya hilang. Sinyal mungkin Bu, sinyal. yang di iSpring-nya ya, PowerPoint-nya bisa terlihat. Di iSpring-nya. Di iSpring-nya. Ini udah tahu. Jelas. Oh, di iSpring-nya. Kayaknya Ini sekarang gimana? Screen-nya udah jelas. tapi suara ini nggak masuk Bang. iSpring-nya nggak nampak. Suara pada iSpring tadi terdengar? Suaranya terdengar. Oh, cuma gambarnya ya nggak kelihatan ya? Ini tampak, dia menampilkan Pointer iSpring-nya. kakak juga kelihatan. Besar mungkin, jadi agak jaringan di tempat dia mungkin nggak stabil, jadi yang menampilkan nggak stabil. PowerPoint-nya belum kelihatan ini. Ini yang terlihat apa sekarang? Warna abu-abu, blank. Blank. Blank? Udah nampak. Nah itu udah nih. Sudah. Oke. Nah, ini contoh yang ketika kita memasang. Jadi ini di dalam soal. Nih misalnya ini kita pasangin ke sini. Tuh, misalkan ya, ini asal-asal aja. Sebenarnya ini harus benar, ini biar cepat. Nah, ini salah satu contoh tipe-tipe soalnya. Terus kalau siswa submit, nah kelihatan langsung otomatis responnya incorrect, berarti salah. Ups, coba lagi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tipe soal yang lain ini jawab benarlah, misalnya ini. Ini saya cepatin aja ya, tapi itu bukan sesungguhnya salah lagi. Begitu terus sampai nanti hasil akhirnya. Oke, kita lanjutin. Saya mau menunjukkan terakhirnya ya. Terakhirnya itu nanti akan ada. Nah, ini kalau betul keren gitu ya. Itu guru sendiri yang bisa menginput ke dalam situ. Oke. Waktunya Ini 20 saya menit cepat. lagi. Oke, ini mau selesai. Biar cepat. Nah, nih view result. Nah, ini hasilnya. Jadi siswa bisa langsung melihat bagaimana proses penilaian dia, dan ini bisa kita masukkan sendiri. Jadi ada banyak tipe karakternya. Kalau kita punya fasilitas berbayar, karakternya amat sangat banyak. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas trial, maka hanya beberapa yang bisa kita gunakan. Terbatas gitu ya penggunaannya. Oke, saya percepat saja sampai di terakhir. Nah, ini. Oke, demikian untuk aplikasi iSpring. Dari saya setidaknya ini bisa menambah pengetahuan teman-teman bahwa ternyata ada aplikasi yang menyenangkan ketika kita mau membuat soal atau melakukan interaksi dengan siswa. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mira atas paparannya. Ini iSpring ini adalah salah satu aplikasi pembelajaran online di masa pandemi saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang kira-kira ada pertanyaan, silakan raise hand atau boleh melalui chat ya bertanyanya. Ini langsung dijawab atau masuk ke pemateri berikutnya terakhir baru direkap? Kayaknya belum ada yang bertanya. Jadi untuk menghemat waktu langsung masuk ke pemateri berikutnya aja ya.
Nanti di akhir aja kita buka sesi bertanya, jadi dirangkum nanti. Baik, terima kasih kepada Bu Mira atas paparannya. Selanjutnya kita beralih ke presenter yang kedua, yaitu Bapak Fahrul Rozi. Bapak Fahrul Rozi, SST. Beliau ini adalah sahabat rumah belajar Aceh tahun 2020. Tolong yang lain di mute dulu ya, agak ribut roomnya. Saya ulang. Presenter selanjutnya Bapak Fahrul Rozi SST. Beliau adalah sahabat rumah belajar Aceh tahun 2020. Beliau mengajar di SMK Negeri 1 Langsa, mengampu mapel multimedia. Nah, prestasi yang sudah pernah beliau raih adalah juara 1 guru berprestasi SMK tingkat kota Langsa tahun 2018. Kemudian beliau juga asesor kompetensi keahlian. Kemudian nanti beliau akan memaparkan materi dengan judul pembuatan game edukasi dengan PowerPoint yang terintegrasi dengan fitur EduGame, portal rumah belajar. Kepada Bapak Fahrul kami persilakan. Baik, terima kasih Bu. Suara saya terdengar Bu? Terdengar Bapak, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu Duta Sains, Bapak Ibu Duta Rumah Belajar Aceh tahun 2018-2019, dan juga teman-teman rekan-rekan sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara yang hari ini mungkin bergabung dalam room ini, dan juga Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang juga hari ini mungkin bergabung dalam room hari ini untuk mengikuti webinar Curhat Dong Sahabat. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, saya akan share konten. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini hanya game sederhana saja, yaitu pembuatan game edukasi dengan PowerPoint. Jadi saya tidak banyak slide-nya, hanya langsung menjelaskan, ibaratnya langsung praktek pembuatannya karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi langsung action, langsung simulasi. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti ya dari pembuatan ini. Mungkin kalau ada laptop langsung buka PowerPoint, jadi langsung eksekusi gitu, langsung simulasi. Baik Bapak Ibu, pembuatan game ini kita kasih nama ya memori, ya in memory, artinya untuk mengingat kita ya. Saya contohkan adalah di sini ya ada sebuah permainan ibaratnya tebak-tebakan ya, mungkin kita pernah melihat game ini ya. Jadi bagaimana melatih daya ingat siswa-siswa kita nantinya sehingga siswa-siswa kita bisa terpacu ya, mungkin melatih fokusnya, daya ingatnya. Mungkin permainan ini tidak asing lagi bagi kita ya. Saya contohkan ya, ini ada sebuah permainan, kalau kita jalankan Bapak Ibu ya, saya coba. Nah, Bapak Ibu menebak-nebak gambar yang sama, jadi memilih dua gambar yang sama di dalam satu papan slide ini, ya, yang nanti akan ketahuan mana sih sebenarnya yang sama gambarnya gitu ternyata. Saya contohkan langsung ya, saya klik misalkan gambar yang kotak yang pertama. Nah, misalkan di sini gambarnya logo rumah belajar. Jadi Bapak Ibu harus cari gambar yang sama dari semua gambar, dari semua kota yang ada di papan slide ini. Nah, coba kita tes, gitu ya. Kita tes. Nah, ternyata salah, ya. Ternyata salah. Nanti akan kita berikan, misalkan sedikit meme, gitu ya. Meme, misalkan ketika gambar itu benar, wah, gitu kan, ketika gambar itu salah, gitu. Nah, kita coba kembali. Nah, ternyata gambarnya di sini yang sama. Nah, kita bisa coba kembali dengan gambar berbeda. Nah, ternyata gambarnya salah, gitu ya. Jadi kita mencari dua gambar yang sama, gitu, dalam setiap kotak ini. Ini sebuah permainan nanti bisa dijadikan spring, mungkin tadi kaitannya dengan Ibu Mira gitu ya, bisa dijadikan spring, dikoneksi dengan spring, kemudian bisa dijadikan APK juga ya, mungkin nanti bisa di-download melalui aplikasi Android nantinya. Baik Bapak Ibu, bagaimana sih proses pembuatan dari simulasi atau game ini? Langsung saja ya. Langkah pertama Bapak Ibu, nanti siapkan dulu sebuah kotak ya seperti ini.
yang kita ambil dari insight ya. Kemudian kita ambil di sini sebuah gambar. Baik, sebentar. Nah, kita ambil sebuah gambar dari save ya. Kemudian kita buat sebuah kotak di sini. Ya, selanjutnya dari kotak ini kita duplikat Bapak Ibu. Ya, kita duplikat mungkin. Ya, sebanyak yang kita inginkan. Begitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sangat gampang sekali. Ya, kita duplikat terlebih dahulu kotak-kotak ini. Ya. Nah, kemudian kita duplikat lagi dari 4 kita duplikat kembali. Ya. Kita duplikat kembali. Gitu, kita duplikat ya. Nah, setelah ada 8 kotak Bapak Ibu, jadi tergantung berapa permainnya akan kita mainkan, berapa kotak yang kita perlukan. Jadi silakan saja, ini bebas sih, tidak ada ketentuan. Kebetulan saya mungkin membuat ada 8 kotak gitu ya, 8 kotak permainan, atau kita cukupkan saja mungkin tidak usah banyak-banyak, 6 saja ya, 6 saja. Nah, kita atur Bapak Ibu posisinya. Ini sangat simpel sekali permainan ini, dan bisa mungkin nanti membuat motivasi siswa kita bertambah gitu ya, fokusnya, daya ingatnya. Nah, selanjutnya apa? Kita dari keempat kotak ini kemudian kita duplikat ya, klik kanan kita duplikat ya, atau kita copy, kita letakkan ke bawah mungkin ya sebagai acuannya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, jika sudah Bapak Ibu, jika sudah ada 6 kotak ini, kemudian kita mengaktifkan yang namanya pen. Sorry, bentar. Kita aktifkan yang namanya design in shift. Ya, warnanya ya, sebentar. Pengaturannya di format, kemudian ada selection pen, nanti kita atur ya. Kemudian kita rubah masing-masing kotak dengan nama, misalkan kotak pertama kita rubah ya menjadi round rectangle, menjadi 1 saja supaya jangan terlalu panjang mungkin namanya ya, kita rubah jadi 2. Selanjutnya kotak 3 menjadi 3 ya, kotak 4 kita rubah menjadi 4 ya. Sangat simpel sekali. Kemudian 5 dan seterusnya ya, 6. Dan agar memudahkan kita supaya jangan terlalu panjang ya penamaannya. Kemudian kita aktifkan ya. Di sini kita kasih sedikit bevel ya. Nah, gitu biar agak bagus ya bevelnya. Oke. Bevelnya kita kasih sedikit biar nampak lebih tebal ya bevelnya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan Bapak Ibu, kita mengatur langsung di sini ada namanya picture and or texture file ya. Kita bisa langsung memilih di sini ya, dengan memilih tadi misalkan format picture, kemudian kita pilih dengan picture or texture file. Sudah ada file di sini ya, untuk memasukkan gambar yang kita inginkan. Ya, contoh saya masukkan. Nah, ini ada sebuah gambar, misalkan kita masukkan seperti tadi ya, rumah belajar, insert. Nah, maka dia akan terisi. Kemudian kotak yang kedua kita isikan juga picture or texture file. File kita pilih gambarnya. Ya, di sini saya pilih misalkan edukasi atau TV edukasi. Selanjutnya terus kita pilih lagi Bapak Ibu atau gambar selanjutnya. Edukasi. Kemudian ya, edukasi sudah.
pembatik, misalkan. Kemudian selanjutnya satu gambar lagi kita masukkan. Oke, sebentar. Kita masukkan gambar yang berbeda, udah. Oke. Sebentar Bapak Ibu, saya cari gambar Tut Uriandayani. Oke, baik. Nah, misalkan sudah ada 6 gambar yang berbeda ya. Yang di sini kita masukkan, yaitu M Edukasi, kemudian pembatik dan Tut Uriandayani. Nah, ya Bu. Salam Bu. Masih Bu, masih session saya sekarang Bu. Oh iya, masih Bu, masih. Enggak Bu, enggak, masih Bu. Ya, masih. Enggak. Iya Bu. Ya Bu, ya. Pak Fahrul, mohon maaf durasi. Iya Bu, siap. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ya, kita tinggal mengkopikan yang tadi kita sudah buat kota tadi ya. Klik kanan, kita copy kota yang kita buat tadi, kemudian kita tutupin gambar yang ini, yang sudah ada tadi. Ya, silakan ditutupi. Supaya jangan kelihatan ya, tentunya. Nah, kemudian kita berikan animasi. Bapak Ibu, silakan klik menu animation, kemudian ada add animation ya. Silakan dipilih, kemudian ada more exit ya. Di sini kita pilih animasi di bagian more exit tadi, kita pilih yang namanya animasi collab. Ya, ada collab di sini. Silakan kita pilih oke. Nah, selanjutnya untuk kotak berikutnya kita setting di add animation-nya ya. Animation pad-nya kita aktifkan Bapak Ibu ya. Nah, ini animation pad-nya kita aktifkan, kemudian timingnya kita atur terlebih dahulu ya. Timingnya kita atur terlebih dahulu di bagian trigger, kemudian startnya kota 1 ya, khusus dikhususkan kota 1, oke. Baik, nah selanjutnya untuk kota berikutnya bagaimana, kita tinggal aktifkan ada animation painter. Tinggal kita klik saja, maka dia langsung secara otomatis ya. Jadi nah ini kita rubah. Oke. Kita rubah timingnya. Kita pilih yang trigger kedua ya. Nah, ini triggernya 2. Oke. Selanjutnya tinggal kita klik lagi. Animation painternya. Nah, oke. Kita rubah dulu timingnya Bapak Ibu menjadi 3. Nah, selanjutnya kita klik yang berikutnya. Ya. Aktifkan, kemudian kita klik. Ya. Timingnya juga sama, dia dirubah start triggernya menjadi 4. Sesuaikan dengan kotaknya. Selanjutnya kita klik lagi aktifkan animation painternya biar cepat ya. Kemudian kita rubah timingnya menjadi 5. Oke, satu lagi Bapak Ibu kita aktifkan. Kemudian ya, timingnya kita aktifkan, triggernya juga dirubah startnya ya menjadi kotak 6. Baik Bapak Ibu, jadi sudah ada 6 buah kotak yang terisi gambar yang akan kita eksekusi nanti. Nah, tadinya apa? Kita perbanyak kotak ini. Jadi kotak ini kita perbanyak ya, atau yang atas dulu ya. Kita perbanyak, kemudian kita copy atau duplikat ya, boleh, atau copy. Yang ini atas, bagian atas kita klik kanan copy, kemudian kita pastekan Bapak Ibu, kita letakkan di bawah. Kemudian yang bagian baris kedua juga demikian ya.
Kita klik kanan, copy, kemudian kita perbanyak lagi, paste. Baik, kemudian tinggal kita blok ya. Nah, kalau kita jalankan Bapak Ibu, ya. Sebentar. Ya. Bentar Bapak Ibu. Oke, timingnya sudah. Ini sudah jalan, oke, sudah mau semuanya. Ini sudah semua sih. Ya. Mohon maaf, waktunya 2 menit lagi Pak Harun ya. Siap Bu, siap. Oke ya. Baik Bapak Ibu, lebih kurang seperti itu ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini hasilnya mungkin ya. Ya, kita bisa lihat seperti tadi. Hasil nanti seperti ini ya. Jadi kita mencari gambar yang sama ya. Nah, kita bisa klik, kita mengklik. Jadi mengasah pikirannya, fokusnya, kira-kira di mana gambar yang sama gitu. Nah, begitu. Jadi kita akan tahu ya. Nah, ini kalau kita buka semuanya, kita akan tahu di mana posisi gambar dan bisa kita acak nantinya. Ya, jadi begitu. Baik, mungkin Ibu Maria, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Fahrul, menarik sekali ya. Memang untuk pembelajaran di masa pandemi ini tidak melulu dituntut penguasaan konten, karena kondisi memang sesekali memang harus dibuat pembelajaran yang semenarik mungkin ya. Salah satunya mungkin dengan seperti yang Bu Mira bilang, mengganti-ganti aplikasi pembelajaran online atau misalkan membuat pembelajaran yang berupa game edu. Jadi di mana walaupun game, tapi di sini melatih penguasaan daya ingat siswa. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Nanti di terakhir, di sesi terakhir sekali, nanti baru kita akan berdiskusi terkait menjawab, penalis akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, untuk penalis berikutnya adalah Maria Ulfa SPDGR. Kebetulan saya sendiri. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Selimum, juga mengajar di SMA IT Nurul Fikri Boarding School Aceh. Saya juga pernah, ini semua peserta, semua penalis pada hari ini semua punya pengalaman sebagai juara baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, bahkan ada yang sampai ke tingkat nasional di ajang guru berprestasi ya. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti. Nah, topik yang akan saya sampaikan adalah mikroskop portable berbasis Android. Nah, mikroskop portable berbasis Android. Baik, next. Nah, sebelum saya memulai ke topik yang akan saya angkat, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang coach pendidikan. Ini saya rasa sangat cocok dengan kondisi pembelajaran yang kita laksanakan saat ini, yaitu pembelajaran di masa pandemi. Walaupun dengan segala keterbatasan, tapi pembelajaran tetap harus kita laksanakan. Nah, quotes-nya itu adalah memulai dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu punya, lakukan apa yang kamu bisa. Maknanya apa? Secara keseluruhan itu, kita sebagai pendidik itu dituntut untuk pantang menyerah,
mampu mengembangkan segala kreativitas dan mengembangkan inovasi kita untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kondisi pada saat ini. Mulailah dari mana kamu berada. Artinya apa? Segala sesuatu itu harus mulai, harus ada kata start-nya, di mana untuk memulai ini butuh sangat besar motivasi kita, baik guru sendiri maupun siswa. Nah, siswa itu bisa mendapat motivasi tentu dari gurunya. Dan gurunya sendiri itu harus mampu mengembangkan motivasinya sendiri untuk terus meningkatkan pembelajaran, untuk terus memberikan pembelajaran terbaik kepada setiap siswa kita. Nah, bagaimana caranya? Memulai dari mana kamu berada. Artinya, ketika kita tentu pembelajaran daring ini tentu bagi sebagian besar kita merupakan pembelajaran yang baru bagi kita. Tentu kita butuh banyak belajar lagi untuk melaksanakan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk bisa memulainya itu, kita jangan melihat terlalu jauh, jangan menempatkan tujuan kita itu, titik capaian tujuan kita itu terlalu jauh. Karena ketika terlalu jauh itu akan menyebabkan kita malah menjadi berkurang motivasinya. Tapi mulailah di mana kita berada. Walaupun cuma satu langkah, tapi cobalah kita untuk memberikan yang terbaik pada pembelajaran kita, untuk anak didik kita. Nah, gunakan apa yang kamu punya. Gunakan apa yang kamu punya, itu dalam artian, walaupun misalkan khususnya di pembelajaran sains. Pembelajaran sains itu tentu tidak luput dari yang namanya eksperimen, praktikum. Nah, untuk pembelajaran sains yang secara daring atau BDR atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, tentu kita kekurangan terkendala sapras. Nah, gunakan apa yang kamu punya. Artinya segala sesuatu yang ada di lingkungan kita bisa kita jadikan sapras untuk pembelajaran. Nah, nanti akan kita lihat apa bentuk saprasnya. Kemudian lakukan apa yang kamu bisa. Nah, itu tugas kita sebagai guru. Disinilah kita bisa mengembangkan kreativitas kita, inovasi kita. Semakin ada tantangan, maka kita dengan motivasi kita tadi kita bisa mengembangkan kreativitas kita. Melaksanakan pendidikan, pembelajaran, terutama pembelajaran sains itu tetap ada penguasaan kontennya, tapi juga tidak luput harus ada juga eksperimennya. Bagi slide selanjutnya. Oke, nah ini remaja. Ini pasti kita alami semua, gambaran pendidikan di masa pandemi. Nah, tentu pembelajaran di masa pandemi ini dengan berbagai macam metode dan teknik itu terdapat kendala. Yang pertama, kendala bagi guru. Guru itu kesulitan mengelola PJJ. Kenapa? Karena ini pembelajaran jarak jauh, baik luring maupun daring, itu tentu pengaruh kita. Tentu itu. Kemudian pembelajaran jarak jauhnya itu yang dilaksanakan di rumah, otomatis perlu peran orang tua di situ. Orang tua yang mendampingi belajar siswa, otomatis orang tua yang berperan sebagai guru. Nah, orang tua banyak yang kewalahan di sini
bahkan ada yang sampai stres dengan pendidikan anak di rumah, kemudian masa jenuh pasti sebagai guru, mudah-mudahan hal seperti itu. Kemudian permasalahan sarana selanjutnya adalah jika pembelajaran itu dilaksanakan secara daring, otomatis jangkauan internet di Indonesia itu belum merata di seluruh daerah. Apalagi daerah-daerah itu jangkauan internetnya itu nggak stabil, tidak bisa terjangkau. Nah, itu akan menghambat pembelajaran daring tentunya. Nah, kemudian solusinya apa? Solusi yang telah ditawarkan oleh solusi terputus-putus Bu Maria, kayaknya sinyal Bu Maria. Sinyalnya nggak stabil Bu Maria, kayaknya terputus-putus. Itu adalah Halo Bu Maria. Halo Bu Maria. yang Sinyalnya terputus-putus Bu, kayaknya jaringan Bu. JJ karena pengalaman Sampai gitu ya? Nggak tentu jaringan ya. baru Halo Bu Maria, Bu Maria, tadi. Bu Maria. Saya maksudkan, ya. Putus-putus Bu. Kayak sinyalnya Bu, nggak jelas nih suaranya. Halo Bu Maria, masih bersama kita nih Bu. Halo, tes, masih. Gimana suaranya, udah lancar? Oke Bu, kayaknya mungkin video. Suaranya? Oke, udah Bu, udah jelas Bu. Udah ya, berarti Udah. saya matiin videonya aja. Oke, siap Bu, siap. Makin jaringan mungkin. Oke. Presentasi aja. Nah, tadi sudah ditawarkan beberapa solusi atas kendala yang dihadapi. Kemudian ini kita khusus membahas tentang pembelajaran sainsnya. Di sini pembelajaran sains itu sebenarnya berbeda dengan pembelajaran yang non-sains. Di pembelajaran sains itu dituntut ada mind on activity dan hand on activity. Dimana kalau misalkan mind on activity itu adalah kemampuan mengembangkan ide dan konsep secara cepat dan tepat melalui proses menjalin hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang. Nah, ketika siswa sudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan bisa menghubungkan informasi itu berarti dia telah mengembangkan, telah melakukan mind on activity. Nah, mind on activity ini sendiri ada dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu proses berpikir dasar dan proses berpikir kompleks. Jelas ya suara saya? Jelas Bu Maria, lanjut. Oke, lanjut ya. Kemudian yang namanya proses berpikir dasar ini adalah proses di mana proses itu berpikir secara rasional yang mengandung sejumlah langkah yang sederhana menuju ke yang kompleks, misalkan seperti kegiatan menghafal, membayangkan,
membandingkan, mengevaluasi, sampai menyimpulkan. Nah, itu adalah proses berpikir dasar. Nah, sedangkan proses berpikir kompleks itu adalah proses berpikir tingkat tinggi, di mana pemecahan masalahnya, kemudian pengambilan keputusan, berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, tentu dalam pembelajaran sains itu tidak hanya dituntut main on activity-nya, tetapi juga harus ada keterampilan tangannya, hand on activity, di mana pada keterampilan tangan ini dituntut proses pembelajaran yang adanya pengalaman langsung mengembangkan kompetensi atau menumbuhkan kemampuan berpikir, seperti nanti ada yang observasi atau melakukan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, diketahui ciri-cirinya, bisa kemampuan untuk klasifikasi atau mengelompokkan, kemudian interpretasi atau menafsirkan hasil pengamatan itu, kemudian memprediksi atau meramalkan, kemudian berhipotesis, melakukan dugaan sementara atau memberikan jawaban-jawaban sementara, kemudian baru nanti merancang percobaan untuk membuktikan yang sudah ditemukan di awal. Nah, kemudian di situ juga ada pengamatan dengan menggunakan alat dan bahan. Nah, tentu pada pembelajaran di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh, tentu aktivitas untuk keterampilan tangan ini menjadi berkurang. Kenapa? Karena terbatas pada sarana dan prasarana. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya sudah bersama siswa saya itu sudah merancang mikroskop yang berbasis Android. Next, Pak Kiki. Alat dan bahan yang diperlukan itu berasal dari bisa dibilang alat yang sederhana, ada juga yang berasal dari barang-barang limbah. Kemudian yang berbasis Android, otomatis di sini butuh Androidnya sebagai proyektornya, kemudian butuh laser. Laser ini semakin bagus lasernya, itu semakin bagus kualitas lensanya, karena di laser ini yang kita ambil adalah lensanya. Kemudian di sini menggunakan penjepit rambut untuk bisa menempel langsung ke kamera HP, kemudian juga menggunakan isolatif. Next, Pak Kiki. Nah, ini lensa yang diambil dari laser tadi, yang diambil adalah lensanya. Next. Nah, kemudian dimasukkan ke seperti ini, ke penjepit rambutnya, kemudian nanti akan ditempelkan di kamera HP. Next. Nah, seperti ini ditempelkannya, dan nanti tinggal dihidupkan kamera HP, dan kita bisa menempatkan pada preparat yang akan kita amati, dan bisa kita lihat nanti tampilannya di layar HP. Oke, next soalnya. Nah, ini yang lebih istimewa lagi, ini adalah mikroskop portable yang berbasis Android. Nah, sama juga mekanisme kerja seperti yang tadi, cuman ini alatnya itu lebih mirip dengan mikroskop sebenarnya, karena di sini ada meja benda. Kaca ini merupakan bahannya itu dari kaca mika. Jadi kaca mika yang ada campuran plastiknya, sehingga bisa dibolongi untuk menempatkan kamera, untuk menempatkan lensa. Kemudian di bawahnya itu adalah yang kecil ini bisa menjadi meja benda. Jadi preparatnya itu diletakkan di sana. Kemudian ada senter di sini. Senter itu sebagai cahaya yang akan memberikan penerangan pada preparat yang akan diamati. Kemudian nanti hasilnya bisa seperti ini. Next. Nah, cara meletakkannya seperti itu sampai pas di kameranya. Lensa dengan kamera itu menyatu, bersentuhan, sehingga nanti akan nampak proyeksinya di kamera HP. Next. Nah, seperti ini penampilannya. Ini yang kami amati kemarin itu adalah pengamatan jamur rhizopus, jamur pada tempe. Nah, yang sebelah kiri ini adalah jamur pada tempe dengan menggunakan lensa dari laser mainan anak-anak. Itu kualitasnya kurang bagus. Sedangkan yang sebelah kanan itu menggunakan lensa laser dari pointer. Nah, itu lensanya lebih bagus dan proyeksinya itu lebih, fokusnya itu lebih besar, pembesarannya itu lebih besar, lebih bagus. Oke, next. Nah, ini
tentu kita kalau misalkan sudah membuat sebuah praktikum, tentu ada asesmennya. Nah, di sini bisa kita menilai ketiga-tiga aspeknya, yaitu aspek psikomotorik, aspek kognitif, dan aspek afektif. Walaupun pembelajaran jarak jauh, tapi ketiga-tiganya bisa kita nilai. Yang aspek psikomotorik ini bisa dinilai dengan kita meminta siswa untuk mendokumentasikan, bisa berupa foto ataupun video yang nantinya akan dikirim ke kita. Jadi nanti kita bisa lihat di video tersebut sudah benarkah langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan membuat instrumen khusus, instrumen teman sejawat, penilaian teman sejawat. Jadi nanti masing-masing anggota kelompok yang ada di kelompok tersebut mendapat instrumen tersebut, sehingga nanti dia bisa menilai bagaimana kinerja teman sejawatnya dalam kelompok tersebut. Jadi itu lebih objektif. Kemudian kalau kognitifnya itu dari laporan yang dibuat, itu bagaimana cara siswa menarik kesimpulan, itu bisa kita nilai kognitifnya. Kemudian LKPD itu pasti ada soal-soal yang harus dijawab oleh siswa terkait dengan percobaan. Itu juga bisa dilihat kognitifnya itu, capaiannya itu seberapa paham dia tentang percobaan yang sudah dilakukannya. Kemudian afektif itu sendiri bisa dilihat dengan waktu membuat laporan. Waktu membuat laporan itu kan ada kutipan-kutipan. Seandainya kutipannya itu tidak dibuat sumbernya, itu berarti sikap jujurnya tidak ada dan sebagainya. Bagaimana dia bekerja sama dalam kelompok, itu bisa kita lihat di afektifnya. Jadi ketiga-tiga aspek bisa kita nilai. Next. Oke, selesai dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat, nanti di sesi terakhir akan kita jawab bersama-sama. Baik, selanjutnya panelis yang selanjutnya adalah Ibu Ira Yuni Sari, SPD. Beliau adalah sebentar. Nah, Ibu Ira Yuni Sari, beliau adalah guru dari SMK Negeri 8 Lok Sumawe. Beliau guru bahasa Inggris. Prestasinya itu adalah instruktur nasional bahasa Inggris tahun 2016. Kemudian peringkat 1 guru berprestasi tingkat Kota Lok Sumawe tahun 2017. Kemudian Duta Rumah Belajar tahun 2019 Provinsi Aceh. Nah, materi yang akan beliau sampaikan nanti temanya adalah Rumah Belajar Teknologi dan Inovasi. Kepada Ibu Ira Yuni kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Maria Ulfah atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Bapak Ibu ya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi sedikit dengan tema Rumah Belajar Teknologi dan Inovasi. Saya coba untuk share konten. Kalau dari sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu. Nama saya Ira Yuni Sari, saat ini bertugas sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negeri 8 Lok Sumawe. Dan pada kesempatan ini saya diberikan tempat dan juga waktu untuk bisa berbagi sedikit berkenaan dengan Rumah Belajar Teknologi dan Inovasi. Kita ketahui bahwa pada saat ini kita memiliki suasana yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran. Mungkin bisa kita bandingkan pembelajaran terjadi sebelum dan sesudah pandemi ini terjadi. Jika sebelumnya ruang kelas yang
jika sebelumnya pembelajaran terjadi di ruang kelas, tentu pada saat ini ruang kelas berubah menjadi rumah masing-masing siswa. Ini bisa kita lihat dengan aktivitas yang terjadi setiap harinya dalam saat proses kegiatan belajar dan mengajar. Selain ruang kelas, tanggung jawab juga sudah berpindah tangan. Yang awalnya tanggung jawab dibebankan kepada guru sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan tetapi juga membimbing siswa-siswanya. Di pandemi ini tanggung jawab beralih kepada orang tua, sehingga orang tua juga merasa bahwa peran guru sangat penting. Inilah masa di mana orang tua sudah menyadari bahwa guru luar biasa tanggung jawabnya. Setelah ruangnya yang berpindah, tanggung jawabnya berpindah, yang berpindah juga metodenya. Jika dulu metode yang sering dilakukan secara konvensional, atau ada beberapa guru yang sudah mulai berinovasi untuk melakukan metode-metode yang beragam, saat ini metode itu sudah berubah menjadi metode online, di mana siswa-siswa kita mau tidak mau agar pembelajaran tetap terjadi harus belajar secara daring, memanfaatkan berbagai perangkat yang terakses dengan internet sebagai contohnya. Selanjutnya adalah orientasi. Jika dulu siswa kita orientasinya adalah buku pelajaran, buku perpustakaan, modul, dan sebagainya, tentu di masa pandemi ini orientasi pembelajarannya sudah berubah. Orientasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh anak-anak adalah berkenaan dengan portal-portal pembelajaran online yang disediakan oleh pemerintah ataupun swasta. Salah satunya adalah rumah belajar. Jadi sudah ada sesuatu yang baru dalam suasana belajar siswa. Siswa mau tidak mau harus belajar memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran online yang disediakan. Selanjutnya adalah evaluasi. Jika dulu guru melakukan evaluasi berupa evaluasi terakhir di kegiatan akhir atau evaluasi berupa tugas, proyek yang diberikan pada siswa, tentu saat ini semuanya harus dilakukan melalui online. Nah, ini adalah beberapa aspek yang berubah sebelum dan sesudah pandemi terjadi. Jadi Bapak Ibu, luar biasa pengaruh teknologi memudahkan kita dalam banyak hal. Dulu mungkin kita pahami bahwa hanya beberapa guru yang memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Guru-guru tersebut adalah guru-guru yang mau mengembangkan dirinya dan mendapatkan suasana belajar baru yang lebih menyenangkan dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Namun di pandemi ini mau tidak mau guru pun harus berkembang dan melakukan gebrakan. Guru harus inovatif, guru harus kreatif supaya memastikan siswa-siswanya tetap belajar meskipun dari rumah. Selanjutnya, apa yang harus guru, orang tua lakukan agar siswa-siswa kita bertahan di masa ini? Ya mau tidak mau, kita harus meningkatkan kompetensi anak di era digital. Yang dulunya mereka menggunakan internet ataupun perangkat-perangkat teknologi hanya untuk menonton YouTube, berselancaria di media sosial, dan juga hanya menggunakannya untuk main game. Tetapi di zaman ini, di masa pandemi ini, siswa-siswa harus paham bahwa mereka harus memanfaatkan berbagai teknologi itu adalah untuk pembelajaran. Ini yang harus kita nasihati anak-anak, ini yang harus kita dorong selalu anak-anak agar mereka bisa memanfaatkan waktunya, agar bisa menghabiskan hari-harinya untuk tetap belajar. Sebab pembelajaran yang terjadi saat ini sangat berbeda dengan pembelajaran terdahulu. Kita mengingat, kita tahu bahwa ada kata-kata bijak dari seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Selanjutnya, ini adalah bermacam aplikasi pembelajaran online yang dapat guru dan siswa manfaatkan di tengah pembelajaran di masa COVID ini. Tentunya ada rumah belajar, ada Google for Education, ada kelas pintar, Microsoft Office 365, ruang sekolahmu, Zenius. Tidak ada batasan antara guru dan siswa agar tetap melaksanakan proses pembelajaran, dan tidak ada paksaan oleh siapapun untuk menggunakan hanya satu platform pembelajaran. Semua platform pembelajaran online ini bisa dimanfaatkan guru dan siswa agar siswa kita tetap belajar meski dari rumah.
Baiklah Bapak Ibu, sebagai ketua rumah belajar tentunya saya selalu mengaung-aungkan pemanfaatan berbagai fitur yang ada di portal rumah belajar. Rumah belajar ini sendiri diluncurkan pada tanggal 15 Juli tahun 2020 yang hadir sebagai bentuk ya, terima kasih Bu, yang merupakan sebuah bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Bapak Ibu harus ketahui bahwa sejak tahun itu, rumah belajar terus berinovasi, berkreasi, mengembangkan berbagai fitur-fiturnya. Sehingga fitur-fitur yang ada di rumah belajar sekarang bukan hanya bank soal, kelas digital, sumber belajar, ataupun kelas maya, tetapi banyak sekali sekarang inovasi-inovasi yang merupakan gerakan dari rumah belajar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini beberapa inovasi-inovasi pembelajaran yang dikembangkan oleh rumah belajar seperti video pembelajaran tentunya dan juga multimedia pembelajaran interaktif. Selain itu ada satu fitur yang akhir-akhir ini mulai dikembangkan dan menarik perhatian siswa, yaitu fitur EduGame, di mana siswa dapat belajar sambil bermain. Nah, Bapak Ibu sekalian, cobalah untuk mengakses berbagai fitur-fitur yang ada di portal rumah belajar sehingga guru dan siswa bisa melaksanakan pembelajaran daring secara efektif dan menyenangkan. Ya, waktunya sudah cukup Bu, Maria. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih karena pun waktunya yang diberikan sangat terbatas. Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya atas pemaparan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuni. Baik, langsung saja finalis selanjutnya adalah Pak Kiki Safredi, SPD MPD. Beliau adalah guru fisika SMA Negeri 1 Langsa. Beliau juga duta seksi FATK IPA Bandung Angkatan 1 dari Aceh. Dan topik beliau pada hari ini adalah piranti pendeteksi suhu. Baik, kepada Pak Kiki kami persilakan, waktunya 15 menit. Baik, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya punya kesempatan untuk menyampaikan pembuatan ya piranti pendeteksi suhu dan kelembapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi piranti pendeteksi suhu dan kelembapan ini juga saya dapatkan dari program inovasi di Damba ya, dari PM4TK IPA. Di situ ada diklat tentang dasar-dasar robotika. Di situ kita belajar tentang Arduino, kemudian kita juga menggunakan Arduino ini digambar seperti ini, itu kita hubungkan dengan sensor DHT. Nah, silakan bagi Bapak dan Ibu fisika, kimia atau yang jenjang SMA ya, sains, bergabung nanti atau mengikuti diklat di Damba khususnya untuk dasar-dasar robotika karena sangat bermanfaat sekali. Di sini kita bisa belajar bagaimana cara membuat coding sampai nanti menghasilkan produknya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk alat bahan bisa kita beli di Shopee atau Tokopedia ya. Yang pertama kita butuhkan adalah papan board ya, ini harganya 5.500. Kalau bisa pun kita beli satu tuku saja ya. Kemudian ada kabel jumper, ini kabel jumper nanti untuk menghubungkan sensornya ke Arduino-nya. Kemudian nanti ada sensor DHT, Bapak Ibu sekalian. Sensor DHT ini nanti yang akan sebagai pendeteksi suhunya, dan oleh Arduino-nya itu nanti di-upload ke laptop sehingga nanti dijadikan untuk mengukur suhu dan kelembapannya. Nah, kemudian berikutnya adalah Arduino Atmega 328. Ini juga bisa kita beli di toko online satu tempat saja supaya nanti sekali biaya pengiriman saja, tidak perlu berulang. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, setelah nanti kita rangkai atau sebelum kita merangkai, kita mendownload dulu ya software Arduino-nya, yaitu di arduino.cc. Nah, setelah nanti kita buka arduino.cc, maka nanti kita klik di bagian software, kemudian nanti kita lihat di sini ada
Windows install for Windows XP and R. Maka bagi kita yang menggunakan Windows 7 dan yang lebih ke atasnya atau Windows XP, kita klik yang ini, kemudian nanti kita next